Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran kimia kelas 10 bersama Bapak Pak Diki MS. Ya, mungkin kalian belum tahu apa itu MS-nya. MS itu adalah sebuah singkatan yang sering diberikan, julukan yang sering diberikan kepada Bapak. Arti MS itu adalah manis sekali, ya. Baik, jangan ada yang senyum-senyum ketika mendengar itu, ya, karena itu adalah fakta. Baik, kali ini kita akan melanjutkan bahasan materi kita yang lalu. Kita udah bahas konfigurasi elektron Aufbau, konfigurasi elektron Bohr, dan kita juga sudah membahas tentang bagaimana menentukan bilangan kuantum dari suatu atom atau dari suatu elektron, dari suatu elektron dalam suatu atom. Ya, pembelajaran kita hari ini disponsori oleh sebuah lagu dari Celine Dion yang berjudul itu Titanic, ya, bukan Titanic, apa judulnya, ya, kalian cari nanti. Baik, kita akan menyingkat konfigurasi elektron. Nah, bagaimana cara menyingkat konfigurasi elektron? Jadi ada namanya unsur itu, ya, unsur itu unsur yang stabil yang kita sebut dengan unsur-unsur gas mulia, ya. Jadi unsur gas mulia. Nah, unsur gas mulia ini adalah unsur yang berada pada golongan, nanti dia dalam tabel periodik paling kanan, ya, namanya golongan 8A, ya, golongan 8A. Oke. Nah, kalau ditanya apa aja Pak unsur golongan 8A itu, yang paling kanan boleh lihat tabel periodik. Yang paling atas adalah helium, namanya He, ya. Helium. Kemudian di bawahnya adalah neon, ya, Ne. Kemudian di bawah Ne ada Ar, ya. Kemudian di bawah Ar ada namanya kripton, Kr. Kalau tadi Ar itu argon, ya. Kemudian di bawah kripton ada xenon, baru yang terakhir adalah radon. Nah, radon. Jadi nanti ingatnya helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, cara ngapalinnya gimana? Cara ngapalinnya adalah heboh nenek Arab keriting sekali rambutnya, atau heboh nenek Ari keriting sekali rambutnya. Jadi harus hafal, heboh nenek Ari keriting sekali rambutnya. Oke, karena nggak semuanya bisa cepat menghafal, maka di sini Bapak tuliskan jembatan keledai atau cara cepat menghafalnya, yaitu tadi apa? Heboh, ya, heboh nenek, ya, nenek Ari, ya, Ari keriting, ya, sekali rambutnya, ya, sekali rambutnya, ya, rambutnya. Jadi udah hafal, ya, heboh nenek Ari keriting sekali rambutnya. Jadi ini adalah cara trik menghafal untuk golongan 8A atau gas mulia. Jadi heboh itu helium, ya, nenek itu neon, kemudian Ari, ya, argon, kemudian keriting itu kripton, kemudian xenon dan radon, Rn, ya. Nah, heboh nenek Ari keriting rambutnya. Nah, setelah itu kalian juga harus hafal, harus ingat nomor atomnya yang di bawah. Jadi kalau untuk helium itu dia 2, ya. Nah, ke bawahnya tambah 8, jadi 10. Ke bawahnya si argon tambah 8 lagi, 18. Jadi itu untuk mengingatnya, dari atas ini 2, terus tambah 10, tambah 8, tambah 8. Baru tambah 18. Jadi 36. Tambah 18 lagi, 54, tambah 32, 86. Nah, jadi ini harus diingat dan harus dihafal. Heboh nenek Ari keriting sekali rambutnya 2, 10, 18, 36, 54 sama 86, ya, 86. Jadi ini wajib dihafal. Nah, lalu Bapak di sini ingin mencoba untuk menyingkat konfigurasi elektron. Nah, ya, di sini Bapak langsung contoh aja, ya. Contoh umpamanya di sini nomor 1, ya, nomor 1. Nah, nomor 1 di sini umpamanya kita mau menyingkat atau membuat si Ca, ya, Ca nomor atom 20. Nah, Ca nomor atom 20. Pertama kita konfigurasikan dulu berdasarkan urutan Aufbau yang kemarin, yaitu 1s2, gitu, ya, kemudian 2s2, kemudian 2p6, udah berapa nih, 10, ya, kemudian 3s2,
3P6 gitu ya, 18, baru 4S2 kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu Ca ini nomornya adalah 20. Nah, 20 mana yang dia nanti paling mendekati nomor atom gas mulia ini, mana yang paling mendekati 20 dan dia lebih kecil. Kalau 2 jauh, 10 jauh, 18. Nah, nih 18. Jadi 18 ini mendekati 20, maka di sini kita hitung sampai 18. Ya, ini 2, 4, 10, 12, 16. Nah, berarti sampai sini. Sampai situ itu kita wakili dengan AR 18. Nah, sampai sini nih. Jadi ini adalah AR. Oke, baru habis AR kita lanjutkan apa? 4S2. Nah, jadi konfigurasinya bisa disingkat dengan gas mulia menjadi Ca itu AR gitu ya. 4S2. Nah, ini konfigurasi untuk Ca dengan nomor atom 20. Seperti itu. Bisa kan? Oke, gampang lah. Kemudian lanjut. Umpamanya yang nomor 2 ya, kita mau buat konfigurasi dari Na. Na nomornya 11. Kita konfigurasikan dulu ya. Kemarin gimana caranya? SS, kemudian PS ya, udah 10 nih, 11. Baru nih berarti 1, 2, 3. Nah, kalau 11 mana yang lebih mendekati dan lebih kecil? Pasti Ne kan, 10. Jadi itu untuk Na nomornya 11, kita pakai 10 Ne. Nah, inilah kita hitung nih 4 kemudian tambah 2 terus gini. Nah, ini kita wakili dengan Ne. Nomornya 10. Kita kurung seperti ini, baru setelah itu 3S1. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih singkat. Lanjutnya nomor 3 ya, misalnya nomor 3. Oke, Pak, bisa nggak kita langsung aja membuat konfigurasi dengan menyingkat tanpa membuat 1S2, 2S2, 2P6 lagi seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Nah, caranya gimana, Pak? Oke, caranya seperti ini. Jadi Fe nomornya itu 26. Nah, 26 mana yang paling mendekati sama Fe? Yang paling mendekati Fe adalah kalau 36 itu udah kelebihan. Maka yang paling mendekati adalah AR. Jadi sini langsung aja Bapak buat AR. Nah, supaya mengingatkan kita buat aja nomornya 18. AR 18. Nah, setelah AR apa, Pak? Kalau gitu. Nah, di sini ada urutannya nih ya. Jadi kalau setelah He itu pasti nanti urutannya adalah 2S2. Gitu kan? Atau 2S gitu ya, 2S. Kalau habis Ne pasti 3S. Nah, kalau habis AR pasti 4S. Kalau KR pasti habisnya 5S. Ini pasti 6S. Kalau habis RN pasti 7S. Nah, gitu aja gampangnya. Nah, kemudian setelah S ini nanti di sini ada 2S sama 2P kalau yang pertama ini. Ini 3S sama 3P. Nah, gitu dia setelahnya gitu ya. Jadi setelah HE sama Ne itu sama dia, SP. Nah, setelah AR itu juga sama, SP. Jadi 4S, 4P. 5S, 5P. Tapi di tengah-tengahnya ada D. Kalau ini di tengahnya ada 3D, kalau ini di tengahnya ada 4D. Nah, kayak gitu. Nah, kalau habis XE sama RN itu juga sama ya. Di sini adalah 6P sama 7P. Nah, di tengah-tengahnya ini ada 4F. Nah, ini ada 5F. Kemudian di sini ada 5D. Ini 6D. Nah, seperti itu urutannya. Jadi nanti kalau kita mau langsung membuat kayak Fe tadi, Fe nomor 26, yang 26 ini mana yang lebih kecil dari 26 dan paling mendekati? Ini 18. Nah, setelahnya apa? 4S gitu. Kita ikuti aja. Habis AR apa? Habis AR itu 4S, 4S2. Berarti 18 tambah 2 berarti udah 20. Ya, habis 4S apa? 3D. Nah, udah 20, ini 26 berarti 3D 6. Nah, seperti itu. Gampang kan? Gampang kalau kita ingat yang tadi urutannya. Tapi mengingat urutan ini pun mudah, ingat aja polanya. Kalau 2 yang atas ini dia SP gitu kan. Kalau yang 2 di bawahnya lagi SDP gitu kan. Kalau yang paling bawah berarti nanti SFDP. Nah, seperti itu ya, SFDP. Oke, Pak, yuk kita buat lagi contoh, Pak. Oke, yuk kita buat nomor 4 umpamanya ya. Apa kita buat nomor? Misalkan CU ya, umpamanya ya.
Cu ya. Cu nomornya atau Cr ya. Cr nomornya 24 gitu. Nah, Cr 24. Berarti yang paling dekat sama Cr apa? 24. Berarti 18 kan? Berarti Ar. Nah, Ar 18. Kita tuliskan Ar-nya seperti itu. Nah, habis Ar apa? 4S. 4S2 ya kan? Habis Ar kan 4S2 nih. 4S. Kemudian 18 tambah 2 20. Berarti habis itu 3D. 3D4. Nah, ini enggak stabil. Ingat, kalau D4 nggak stabil, D4, D9 nggak stabil, jadi dia pindah kemari kan gitu ya. Satu elektronnya tereksitasi, maka dia yang benar Cr itu 24 gitu kan. Nah, ini Ar ya, Ar habis itu berarti 4S1 3D 5. Nah, ini yang stabil namanya ya. Konfigurasi yang stabil. Seperti itu. Oke, udah bisa? Nah, itulah dia menyingkat konfigurasi elektron ya. Nah, sebetulnya juga ada sini materi tambahan ya dari apa namanya? Dari konfigurasi elektron ini yang juga sebetulnya harus Bapak kasih tahu ke kalian supaya nanti ketika melihat soal kalian menjadi mudah ya. Nah, kita di sini akan melihat ion ya, ion. Konfigurasi ion gitu ya. Nah, ion kemarin itu kan kita udah bahas, ada 2. Ya, di awal kemarin ada namanya kation. Ya, satu lagi namanya anion ya. Apa itu kation? Kation itu adalah ion positif gitu kan, ion positif. Sementara anion adalah ion negatif ya. Nah, kenapa ada kation ya? Karena atom itu telah melepas elektron ya, telah melepas elektron. Di mana elektron dilepas? Telah melepas elektron dari kulit ya, kulit terbesarnya atau kulit terluar. Jadi terluar itu berarti dia yang terbesar. Ya, jadi kulit yang terluar atau terbesar. Nah, ini penting sekali. Sementara anion itu kenapa terjadi anion? Karena atom itu dia telah menerima gitu kan, menerima elektron. Kalau menerima elektron pasti menerimanya itu di kulit yang terluar juga gitu ya. Nah, untuk pelepasan ini ya ada pengecualian ya, untuk pelepasan elektron. Ini ada pengecualian untuk ya, ada pengecualian. Nah, sebetulnya bukan pengecualian sih, memang konsepnya seperti itu ya. Ini Bapak buat langsung aja contoh gitu ya. Pertanyaannya kayak gini. Umpamanya kan Fe ya, nomor 1. Fe tadi nomornya 26. Tentukanlah konfigurasi ya, konfigurasi dari ion ya, ion Fe3+ gitu ya, konfigurasi elektron dari Fe3+. Nah, maka kita buat dulu konfigurasinya untuk si Fe. Nah, untuk memudahkan kita buat aja konfigurasinya yang tadi berdasarkan kulit, berdasarkan apa? Apa namanya, menyingkat ya. Nah, ini tadi kalau dia nomornya 26 berarti kita singkat dengan AR gitu ya, atau ini udah ada tadi ya Fe ya, Fe26 udah ada. Jadi kita tulis konfigurasi Fe dulu ya, AR gitu kan, baru habis AR apa, 4S2 gitu kan, 3D 6. Nah, 26 dia. Nah, sementara ion Fe3 positif ini dia artinya apa? Kalau Fe3 positif artinya dia sudah melepas elektron. Nah, di sini Bapak bulatin, ini ada makna 3 positifnya, artinya dia itu sudah melepas ya, artinya dia akan melepas 3 elektron. 3 elektron dari mana? 3 elektron dari kulit yang terluar atau yang terbesar. Nah, kalau gitu di sini Fe itu kulit yang terbesarnya mana? Ini kulit 3, tapi terakhir penulisannya. Ini kulit 4 lebih dulu. Nah, maka dengan demikian kalau 3 elektron lepas itu berarti yang dilepas itu dari yang
kulit 4 dulu. Ya, sehingga nanti ini atau ya bisa kita tuliskan dalam bentuk konfigurasi yang lain atau berdasarkan urutan kulitnya setelah kita konfigurasikan seperti ini, maka dia boleh juga konfigurasinya menjadi seperti ini. AR ya, kulitnya dulu 3D6, kulit yang paling dalam, baru 4S2. Nah, ini kayak yang seperti ini. Ini yang seperti ini adalah berdasarkan urutan kulit. Ya, berdasarkan urutan kulit. Pak, benar nggak seperti ini konfigurasinya? Benar juga. Konfigurasi ini tidak salah, urutan kulit. Nah, tapi kita harus isi dulu berdasarkan tingkat energi bau dulu. Baru habis itu kita ubah ke dalam urutan kulit. Nah, setelah tahu urutan kulit, baru kita mau melepas 3 elektron di sini menjadi He3 positif ini dari kulit yang paling besar, yaitu dari 4S2. Nah, jadi ini lepas duluan. Jadi lepas 2 elektron, baru dari 6 ini nanti di sini lepas 1 elektron, baru lepaslah 3 elektron. Nah, kalau dia 4S2 udah lepas, berarti udah habis dia kan, nggak ada lagi. Nah, berarti di sini konfigurasinya itu AR gitu ya, AR. Nah, 3D-nya udah lepas 1, berarti jadi 3D6, berarti jadi 3D5. Nah, 4S2-nya udah lepas, habis. Nah, maka jadinya konfigurasinya seperti ini. Ngerti nggak kira-kira? Oke, baik. Ada yang minta soal yang nomor 2 ya, Bapak tuliskan lagi. Contoh nomor 2. Umpamanya nomor 2 ini Ni ya, Ni nomornya 28 umpamanya ya, Ni 28. Nah, Ni 28 kemudian ditanyanya Ni 2 positif. Ni 2 positif. Nah, maka konfigurasikan dulu Ni ini. Nah, Ni-nya kita konfigurasikan dulu, berarti pakai AR ya, biasa kayak tadi AR 18, baru habis itu 4S2. Nah, 20 baru 3D8. Nah, ini kita bisa buat konfigurasi berdasarkan kulit dulu atau gitu ya. Berdasarkan kulit itu berarti boleh AR dulu ya kan. Nah, baru kulit paling dalam atau kulit yang lebih dalamnya 3D8, baru nanti 4S2. Nah, baru 4S2. Maka kalau mau lepas, ini lepas 2 elektron. Nah, lepas 2 elektronnya dari kulit paling luar dulu. Nah, karena dia cuma 2 positif, artinya kan lepas 2 elektron kan. Nah, dia cuma lepas 2 elektron aja. Lepas 2 elektron dari kulit terluar. 2 elektron berarti dari 4S-nya. Nah, ya kan? Berarti jadinya apa? Berarti jadinya kalau gitu Na2 positif, AR gitu ya, AR. Nah, ini 3D8 udah lepas. 4S2 udah lepas, berarti tinggal 3D8. Nah, seperti itu. Bisa kan? Oke. Nah, nomor 3 dibalik ya, nomor 3 dibalik. Kalau umpamanya di sini diketahui konfigurasi elektron dari si siapa ya? Cu umpamanya ya. Cu2 positif. Oke, Cu2 positif konfigurasi elektronnya AR gitu ya. Baru di sini 3D9. 3D9. Bagaimanakah konfigurasi dari Cu gitu kan? Pertanyaannya konfigurasi elektron dari Cu itu jadi gimana? Nah, maka kalau gitu kita balik. Berarti Cu, nah ini kan artinya apa kalau tadi 2 positif? Artinya dia telah melepas gitu kan. Telah melepas berapa? 2 elektron. Nah, telah melepas 2 elektron, maka karena dia telah melepas 2 elektron, maka kalau jadi Cu aja berarti itu dia belum melepas 2 elektron. Berarti ada ketambahan 2 gitu kan dari sini. Berarti konfigurasinya gimana? AR gitu kan. Kemudian ketambahan 2. Berarti kalau ketambahan 2 jadi 3D sama 4S. Nah, 4S. Jadi kalau tambah 2 berarti 4S2. Gitu kan, tambah 2 di sini 3D9. Tapi ini enggak stabil. Nah, enggak stabil. Yang stabil itu bagaimana? Yang stabil itu kalau ini khusus ya, 3D9 berarti AR 3D10 gitu ya, 4S 4S2. Ini yang stabilnya.
Nah, kayak gitu bisa kan? Oke, di sini memang agak ada sedikit pengecualian ya dari yang apa? Yang keempat umpamanya ya. S nomornya 16, maka konfigurasi S2min seperti apa gitu kan. Nah, kita tulislah S. Berarti S ini 16. Kok 16 berarti yang paling mendekati apa? 16. 16 berarti yang paling dekat. Nah, berarti NE gitu ya, 10. Jadi di sini NE Bapak tuliskan nomornya 10. Nah, habis NE apa? Habis NE tadi nomor 2 heboh nenek ya kan. Heboh nenek berarti 3S sama 3P. Nah, berarti 3S2 12, 3P4. Nah, kalau S2 min artinya apa? S2 min ini artinya dia menerima gitu, menerima berapa elektron? Menerima 2 elektron. Kan min, kalau anion tadi kan min itu berarti dia menerima 5 elektron 2. Nah, 2-nya ditaruhkan kemana? Nah, ya udah kalau seperti 2 ini berarti S2 min gitu kan. Tambah 2 dari sini. Berarti Ne, habis Ne apa? 3S2 3P4 tambah 2 berarti jadinya 3P6. Nah, seperti itu aja. Demikian ya.